Ting terus memanggil-manggil nama anaknya. Sedangkan Tat menembakkan senjata laras panjang ke arah Crasway. Namun Ting justru melarang Tat untuk menembaknya. Ia takut jika anaknya nanti yang terkena tembakan. Tapi jika Crasway tidak dibasmi, bisa-bisa anak Ting yang dimakan. Tat terus menembakkan senapan itu. Pergerakan Crasway yang sangat gesit membuatnya sulit untuk melubangi kepala si Crasway itu. Para warga pun berdatangan ke lokasi dan melihat langsung wujud Crasway tersebut. Tiba-tiba iblis Crasway tak terlihat lagi. Dari samping rumah terlihat Gert menggendong Doom dan mengembalikan bayi itu ke orang tuanya. Meskipun Doom selamat, namun teror Crasway malam itu sangat membuat warga resah. Noi masih dengan pekerjaannya membuat lampu jalan. Ia melihat ada Crasway melintas di atas langit. Tanpa rasa takut, Noi membuntuti kemana perginya si Crasway itu. Ya, tentu saja Crasway kembali ke rumahnya namun masuk ke kamar Sai melalui jendela. Noi yang tak mengetahui kenyataan itu mengira jika Sai dalam bahaya. Ia segera mengambil tangga dan naik menuju jendela kamar Sai. Dan ya, Noi melihat kenyataan bahwa Sai adalah seorang Crasway. Sai yang lemah dan baru sadar dari perwujudan iblisnya itu sangat takut karena pada akhirnya Noi mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Sai takut jika Noi tak akan mau bersamanya lagi. Selain itu, Sai juga takut jika dirinya dibunuh oleh warga. Tanpa berkata apa-apa lagi, Noi yang terkejut itu pun jatuh dari tangga dan langsung kabur meninggalkan rumah Sai. Esok pun tiba. Sai sudah berada di rumah sakit. Ia memeriksa kamar Noi dan menjumpai di sana tidak ada orang. Sai merasa sangat sedih seperti putus cinta. Ia menangisi kepergian sosok Noi. Nyesek banget lah pokoknya. Sementara itu, Ting yang berada di sawah bersama emak-emak lainnya, ia sangat bersyukur anaknya itu tidak disantap oleh iblis. Ia merasa kehadiran kelompok pemburu hantu itu sangat menolong warga. Emak-emak itu pun setuju dengan pendapat Ting. Akan banyak warga yang akhirnya turut andil dalam perburuan Crasway malam-malam berikutnya. Gert tampak sedang berada di rumah sakit untuk menemui Sai. Ya, Sai yang patah hati menangis sesenggukan memeluk selimut Noi. Melihat hal itu, Gert langsung pergi meninggalkan Sai. Di tempat lain, Noi masih tertidur di lantai beralasan tikar vihara. Ia dibangunkan oleh seorang biksu yang menjaga vihara itu. Tanpa basa-basi, Noi bertanya seputar iblis Crasway pada biksu tersebut. Biksu itu pun akhirnya menjelaskan kepada Noi tentang Crasway. Menurut sang biksu, Crasway adalah manusia yang memiliki ilmu sihir. Mantra hitam itu menyerang balik dan merubah manusia menjadi hantu yang menyeramkan. Iblis itu telah ada sejak lama dan tidak menyakiti manusia. Noi mendengarkan penjelasan biksu itu dengan seksama. Biksu itu pun menjelaskan bahwa Crasway adalah hantu wanita sedangkan yang pria bernama Krahang. Sang biksu pun bertanya kepada Noi, mengapa ia justru menemui biksu setelah melihat Crasway? Orang yang biasa melihat Crasway tentu akan pergi ke tempat pemburu hantu dan bukan ke biksu. Noi mengatakan bahwa Crasway itu adalah gadis yang ia kenal. Noi meminta bantuan biksu tersebut untuk memberikan masukan untuknya. Biksu itu pun berkata, percayalah dengan apa yang kau lihat dan lakukan sesuai dengan apa kata hatimu. Malam kembali tiba. Sai menutup rapat-rapat jendela kamarnya. Bahkan ia mengikat kencang gagang jendela kamarnya itu dengan kain putih. Dan Sai terjungkal kesakitan menahan dirinya yang akan berubah menjadi Crasway. Noi diam-diam mendatangi rumah Sai. Ia membawa 3 ekor ayam mati dan diletakkan di bawah kamar Sai. Dari lubang lantai rumahnya, lidah Sai mulai mengambil ayam itu dan memakannya satu persatu. Pagi harinya, Noi telah berada di rumah sakit dan belajar mata kuliah anatomi tubuh. Sai masuk ke dalam kamar Noi dan melihatnya tengah belajar. Mereka berdua saling berpandangan dan saling bertatap cukup lama. Sai yang pucat pasi itu pun menangis melihat Noi telah kembali. Noi pun mendekati Sai dan mereka berdua berpelukan. Setelah itu, entah apa yang dilakukan mereka berdua. Buat yang jomblo jangan iri, biasa aja. Malam harinya kelompok pemburu hantu kembali berpatroli.
Gert yang ikut berpatroli itu terhenti di rumah Sai. Meski jendela kamar Sai masih terbuka, Gert malam itu tidak memperingatkan Sai seperti biasanya. Hari berikutnya, Sai tengah menunggu Noi di bawah pohon yang rindang. Noi berkata kepada Sai untuk bersikap normal agar status aslinya tidak terbongkar. Noi juga mengabarkan jika Gert mencari Sai di rumah sakit pagi itu. Hari demi hari berganti. Noi dengan setia terus menyediakan ayam untuk makan malam iblis tercintanya itu. Sedangkan Gert setiap malam melakukan pencarian bersama Tad dan kelompok pemburu hantunya. Noi dan Sai terlihat makin mesra. Mereka selalu bersama dan berduaan. Tad dan tim pemburu hantunya merasa heran. Dalam sebulan terakhir, Krasue tidak terlihat mencari makan. Malam harinya, Noi kembali menemui biksu. Karma masa lalu iblis membuat mereka bergentayangan untuk membayar perbuatan buruk mereka. Mereka dikutuk dan bersembunyi karena takut dimangsa. Sembari biksu itu menerangkan, Noi terus menyimak dengan sesekali mencatat hal-hal penting. Biksu itu menjelaskan bahwa ada tanaman herbal Krasue. Menurutnya, tanaman itu bisa menghentikan transformasi tubuh Krasue. Mendengar hal itu, Noi pergi ke hutan untuk mencari tanaman herbal Krasue yang dibicarakan oleh biksu itu. Pagi menjelang, Noi dan Sai bekerja seperti seorang dokter dan perawat. Pasien anak perempuan tiba dengan keluhan flu. Saat mereka asyik bergurau sambil memeriksa si pasien, Gert datang dan memberikan jus buah maja untuk Sai. Sai pun meminum sedikit jus itu dan meletakkannya di meja. Sai harus menyingkirkan kasa bekas seka itu di belakang. Tanpa bertanya dulu, Keu si pasien itu meminum jus buah maja milik Sai. Malam harinya, Keu mengerang kesakitan. Dari dadanya timbul luka berwarna merah dan menjalar hingga ke kepala. Sambil berteriak kesakitan, orang tua Keu meminta pertolongan. Tim pemburu hantu menyambangi rumah mereka. Terlihat Keu sudah menjadi kuyang dan bersembunyi di bawah meja. Tad memancing hantu anak kecil itu agar keluar dari kolong meja. Tad menjilati cicak hidup untuk menggoda si Krasue kecil itu. Saat Keu menjulurkan lidahnya, Tad langsung menyengkram lidah anak itu dan menariknya. Namun ternyata kekuatan Krasue tak dapat diremehkan. Tad memberi kode pada anggotanya untuk menembaki meja itu. Tembakan bertubi-tubi dilepaskan ke arah meja hingga meja tersebut hancur. Ibu Keu pingsan. Ia tak kuasa melihat adegan malam itu. Tad mencengkram jantung Krasue dan meremasnya hingga darah keluar dari jantung itu. Pagi harinya, jasad Keu dikremasi. Di lokasi itu terlihat para warga datang melayat. Tad mulai menginterogasi orang tua Keu. Mereka mengatakan bahwa sebelum berubah jadi kuyang, Keu sakit dan pergi ke rumah sakit untuk berobat. Mendengar hal itu, Tad sudah mengetahui bahwa Sai pelakunya. Sai yang ketakutan bersembunyi di balik punggung Noi dan ayahnya. Sedangkan Gert menatap dengan penuh cemburu. Waktu berlalu. Noi dan Sai sudah berada di rumah sakit. Sai merasa bersalah dengan kematian Keu. Ia menangis histeris hingga melempar gelas ke tanah. Noi sangat iba dengan tangisan Sai. Akhirnya mereka berdua berjalan menyusuri hutan untuk melepas kesedihan. Malam harinya, Tad dan kelompoknya sudah berjaga di sekitar rumah Sai. Mereka sudah mengetahui siapa Sai yang sebenarnya. Setelah menunggu lama, mereka tidak melihat ada aktivitas di kamar Sai. Ya, karena Sai tengah berada di hutan bersama dengan Noi. Mereka berdua sampai di rumah tua, tempat di mana ia bermain peta umpet saat masih kecil. Di samping rumah itu tertanam tanaman herbal Krasue yang sangat banyak. Tanaman itu telah berbuah dan siap dipanen. Sai yang hampir berubah menjadi Krasue itu segera memakan buah tersebut. Noi sangat gembira melihat bercak merah di wajah Sai mulai menghilang. Ia merasa sudah menemukan jalan keluar dari permasalahannya itu. Buah herbal Krasue tampak menyala biru dan membuat mereka terlena melihat keindahannya. Cumbu-cumbuan pun terjadi dan mantap. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat Gert bersama dengan kelompok Tad menghampiri mereka. Gert yang cemburu buta melihat adegan tadi langsung emosi dan memukul Noi. Sai bergegas menyelamatkan diri. Tad dan kelompoknya segera mengejar Sai.
mereka masuk ke dalam rumah angker itu. Di sana, Sai sudah menyiapkan diri dan dia berubah menjadi Crashway. Dengan lidah panjangnya nan kuat, ia berhasil membunuh 2 anggota pemburu hantu. Lagi-lagi, Tat gagal menangkap Crashway. Crashway itu pun kabur keluar dari jendela rumah angker tersebut. Saat Tat akan menembak senjata ke arah Sai, Jerd menghalanginya dan tembakan pun meleset. Tat yang kecewa melampiaskan amarahnya pada Jerd. Ia melempar Jerd hingga menghancurkan dinding rumah tua itu. Jerd pun akhirnya pingsan. Noi berjalan menyusul Sai. Ia menemukan Jerd yang pingsan di tanah. Ketika Noi sedang membangunkan Jerd, ia melihat Krahang dan Crashway sedang berterbangan di pepohonan. Krahang itu nampaknya mengejar Crashway. Pertemuan 2 iblis itu membuat angin berhembus kencang hingga daun-daun berjatuhan. Sai berhasil menyelamatkan diri dari Tat dan kembali ke tubuh manusianya lagi. Ia terbangun di samping peti rumah tua itu. Noi kembali memeriksa Jerd, namun Jerd sudah tidak ada di sana. Noi segera masuk ke dalam rumah tua itu dan ia menemukan Sai dan membawanya kembali ke rumah. Pagi pun tiba. Entah mendengar kabar apa, ayah Sai bergegas pergi bersama dengan 2 tetangga. Dari kejauhan terlihat Sai dan Noi yang mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Sai segera menyimpan buah herbal Crashway dan menyembunyikan sarung milik Noi di kolong tempat tidurnya. Sementara itu, ayah Sai sudah berada di markas kelompok pemburu hantu. Terlihat banyak warga yang meninggoy. Bangkai manusia dan darah berceceran di sana. Semua saling mencari sanak saudara. Semua korban meninggoy dengan kondisi isi perut yang berhamburan. Sang biksu pun terdiam melihat kejadian itu. Tat terlihat membawa Jerd yang masih pingsan. Ada luka lebar di pipi kanan Tat. Ia menjelaskan bahwa semalam ada Crashway yang menyerangnya. Iblis wanita yang dihadapi itu menyebabkan wajahnya luka parah. Ia juga menegaskan bahwa Crashway itu telah membunuh para anggotanya. Ayah Sai bertanya pada Tat, siapa Crashway itu sebenarnya? Tat pun mengajak semua orang untuk menggeruduk rumah si Crashway. Mendengar hal itu, Noi segera berlari menuju rumah Sai, namun perjalanannya terhalang ketika ia merasakan sakit yang sangat parah di dadanya. Sai yang berada di kamarnya itu menyadari jika herbal Crashway-nya hilang. Ia memanggil neneknya untuk mencarikan makanannya itu. Sedangkan Tat dan semua warga tengah berbondong-bondong menuju rumah Sai. Sesampainya di sana, ayah Sai menghentikan langkah mereka. Ayahnya memanggil-manggil nama Sai untuk segera keluar dari kamar. Sai masih mencari buah Crashway hingga terjatuh ke lumpur. Setelah beberapa saat, Sai keluar dari rumah dan menjumpai ayahnya itu. Sai berhasil memakan buah itu dan membersihkan diri. Semua orang melihat Sai dalam wujud manusia biasa. Tat pun mulai menguak semuanya. Tat meminta Jerd untuk bersaksi bahwa ia melihat Sai menjadi kuyang. Namun, Sai justru menfitnah Tat. Sai berkata bahwa Tat dan kelompoknya menculik Sai. Mereka membawa Sai ke markas dan hendak memperkosanya. Sai berkata bahwa Jerd berhasil menyelamatkannya dan membawanya kabur. Tat mulai terpojok dengan tuduhan itu. Dia kembali memaksa Jerd untuk angkat bicara. Tak diduga, ternyata Jerd membenarkan perkataan Sai. Sontak Tat berapi-api ditelan amarah. Jerd berkhianat dengan kelompoknya sendiri. Tat yang terpojok menghilang bagai debu. Semua warga kembali ke rumahnya masing-masing. Sai merasa berterima kasih pada Jerd karena telah menolongnya. Nasib Noi sungguh malang. Setelah ia berciuman dengan Sai, Noi terkena kutukan. Ia akan merasakan sakit yang sangat hebat ketika Sai berubah menjadi kuyang. Noi ditemukan pingsan di jalan oleh sang biksu. Biksu itu pun membawa Noi ke rumahnya dan menidurkannya di ranjang. Jerd kembali ke rumah dan masuk ke dalam kamarnya. Tak disangka sudah ada Tat yang menunggu Jerd di kamarnya itu. Dengan penuh kemurkaan, Tat menghajarnya. Adegan pun berganti. Malam itu, Sai kembali memakan herbal Crashway. Noi mulai menanam bibit tanaman Crashway agar segera bisa berbuah. Hari demi hari berlalu. Dengan adanya buah itu, Sai bisa tenang menjalani kehidupan tanpa harus berubah menjadi Crashway. Sementara itu,
Jert menderita penyakit yang sangat parah. Terlihat Jert batuk disertai darah hingga giginya lepas. Tubuhnya pun penuh luka dan wajahnya menjadi buruk rupa. Buah herbal Crasway milik Sai sudah hampir habis. Noi pergi ke hutan untuk memetiknya lagi. Sayangnya kebun herbal yang ia temukan bersama Sai itu hangus terbakar. Tat membakar semua tanaman herbal Crasway yang ada di hutan, hingga buah herbal itu habis. Tanaman herbal yang Noi tanam justru mati dan tak berbuah. Sebentar lagi Sai harus kembali menjadi iblis. Sai mencoba menenangkan Noi yang histeris. Tiba-tiba Noi mempunyai ide untuk membawa Sai ke Bangkok. Ia percaya di Bangkok ada obat yang menyembuhkan kutukan Sai. Mereka pun setuju untuk pergi ke Bangkok dan berjanji untuk bertemu esok hari ketika matahari terbenam. Sebelum pergi ke Bangkok, Sai menyempatkan diri untuk menjenguk Jert. Baru masuk ke rumah Jert, kepala Sai sudah dihadang senjata milik ayah Jert. Keluarga Jert takut jika Tat datang ke rumah mereka. Sai bergegas masuk ke dalam kamar Jert dan ia melihat Jert yang meringkuk bersembunyi di balik selimut. Kondisi Jert semakin parah. Ia dihantui oleh suara Tat. Lukanya juga semakin lebar dan membusuk. Mendengar Sai datang, Jert merasa sangat senang namun juga takut dirinya dijauhi. Di malam itu, Jert menjelaskan pada Sai apa yang selama ini terjadi padanya. Jert mengatakan bahwa dirinya telah lama mengetahui jika Sai adalah Crasway. Ia sengaja bergabung dengan tim pemburu hantu untuk membelokkan perburuannya. Jert mengelabuhi teman satu kelompoknya demi menyelamatkan Sai. Namun, Sai justru terlihat semakin dekat dan hangat dengan Noi. Hal itu sangat menyakiti hatinya. Jert membuka selimutnya dan meminta Sai untuk tidak meninggalkannya. Merasa kasihan pada Jert, Sai memberikan janji palsu dan memeluknya. Mereka berdua menangis dan berpelukan. Sai pulang ke rumahnya dan memakan satu herbal Crasway yang tersisa. Di luar kamar, terdengar ayah Sai yang memanggil namanya. Dia ingin memastikan kondisi anaknya baik-baik saja. Sai memeluk ayahnya dan bertanya apakah ayahnya akan baik-baik saja jika dirinya tiada. Mendengar pertanyaan itu, sang ayah justru berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Sai. Tangis Sai pecah mendengar jawaban dari ayahnya. Esok pun tiba. Noi berpamitan dengan biksu yang selama ini membantunya. Di pertemuan terakhir itu, sang biksu menjelaskan bahwa zaman dulu Crasway adalah istri pertama Krahang. Crasway jatuh cinta dengan manusia hingga akhirnya ia pun hamil dan kabur bersama dengan manusia itu. Tapi Krahang menemukan mereka lalu ia membunuh manusia tersebut. Tak puas sampai di situ, Krahang juga memburu istrinya dan merenggut jantungnya untuk melampiaskan rasa patah hati. Kemurkaan Krahang diwariskan turun-temurun. Sejak saat itu, seorang Krahang harus menghancurkan jantung Crasway. Di tempat lain, Sai mulai mengemasi barang-barangnya. Ia sudah bersiap untuk melarikan diri ke Bangkok. Saat hari mulai gelap, Sai dibawa ayahnya untuk menyaksikan film bersama para warga. Ia duduk di sebelah Ting dan juga ayahnya. Noi sudah sampai di tengah hutan dan menunggu Sai untuk kabur berdua. Tiba-tiba, Noi terjatuh dan merasa kesakitan. Tat kembali mengusik pikiran Jert. Ia mempengaruhi Jert untuk membunuh Sai. Suara itu terus berputar di telinganya hingga membuat Jert naik pitam. Sedangkan Sai mulai menunjukkan transformasinya di ruang publik. Seketika itu Sai menjadi kuyang dan Jert menjadi Krahang. Pertempuran pun terjadi. Warga mulai memburu Sai. Tat dan Jert juga memburu Sai. Sedangkan Noi merangkak kesakitan menuju ke rumah Sai. Ayah sebatang kara mengamankan tubuh Sai. Jert berhasil menangkap kepala Sai dan ketika ia akan mengambil jantung kuyang itu, Noi berteriak menghentikannya. Noi menyadarkan Jert bahwa apa yang ia tangkap itu adalah Sai, orang yang ia cintai. Sai mulai meraba tangan Jert dan mengelus pipinya. Jert seolah sadar dengan apa yang terjadi. Jert diluluhkan oleh tatapan Sai. Melihat hal itu, Tat mulai menyerang Jert. Pertarungan sengit antara Krahang pun terjadi. Noi melihat tubuh manusia Sai tengah dihajar warga. Dengan sigap, Noi mengusir orang-orang itu dan membawa jasad Sai pergi. Perkelahian antar Krahang masih terjadi.
Jerd pun akhirnya tewas di tangan Tat. Jantungnya diambil dan kedua orang tua Jerd tak berkutik melihat adegan menyedihkan itu. Anak semata wayangnya mati dengan cara mengenaskan. Ayah Sai memasrahkan tubuh Sai kepada Noi. Ia pun bergegas membawa jasad Sai kabur. Sebelum pergi, Noi sudah dihadang oleh Tat. Namun Noi sudah bersiap untuk melawan Tat dengan tangan kosong. Dari atas, lidah Sai mulai mencengkram tangan Tat. Ia menerbangkan Tat dan melawannya dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ya, biksu itu menembak Tat dengan senjata laras panjang. Tak hanya sekali, biksu itu menembak Tat dengan 3 kali tembakan. Tat pun terjatuh dan meninggoy di tempat. Biksu itu berbisik bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk permintaan maafnya pada seseorang yang bernama Nual. Adegan berganti mundur. Ternyata semasa muda, biksu itu menyembunyikan istri kuyangnya yang bernama Nual dari incaran warga. Ia memasukkan kepala istrinya itu ke dalam peti di sebuah rumah angker. Si biksu itu merasa bersalah karena harus membiarkan istrinya sendirian di sana. Dengan penuh kesedihan, ia menutup peti itu dan merantainya agar tak bisa dibuka. Adegan kembali ke masa semula. Biksu itu menyuruh Noi untuk membawa Sai ke sungai. Ia mengatakan bahwa seberang sungai itu adalah Bangkok. Mereka bisa selamat dengan menyeberangi sungai tersebut. Tanpa menunggu lama, Noi segera membawa Sai ke sungai. Hingga sampai di batas sungai, Noi memanggil-manggil Sai untuk ikut bersamanya. Setelah kuyang Sai datang, ia bersiap meletakkan jasad Sai ke dalam kapal. Sai terdiam melihat tubuhnya penuh luka. Sai merasa bahwa tubuhnya telah rusak dan tak mungkin lagi jika ia kembali ke tubuh itu. Namun sambil bergumam, Noi meyakinkan Sai bahwa ia sendiri yang akan merawat dan menyembuhkan luka itu. Perahu sudah siap. Noi pun melepaskan ikatan perahu itu. Melihat Noi menangis, Sai justru semakin bersedih. Ia mendekati Noi dan menciumnya. Noi meminta maaf pada Sai karena tak dapat menepati janjinya. Saat perahu menjauh, kepala Sai ditembak oleh ayah Jerd dan warga desa. Ayah Jerd murka pada Sai pasca anaknya meninggal. Melihat hal itu, Noi berlari ke arah Sai. Flashback kembali melengkapi akhir film. Terlihat keriangan Sai, Ting, Noi, dan Jerd di masa kecilnya hingga dewasa. Hingga di akhir film, Noi berjanji untuk membawa mereka bertiga jalan-jalan ke Bangkok. Sai dan Jerd pun setuju. Mereka melingkarkan jari kelingking tanda ikatan janji dan film pun berakhir. Kisah horor yang berbau drama, romantika, cinta segitiga, pengorbanan yang diselumuti kesedihan hingga berujung pada kehampaan. Seperti pada judulnya, cerita diakhiri dengan sosok inhuman atau bukan manusia yang mencium seorang manusia. Dalam film ini, sang sutradara mengembangkan tema dengan sentuhan ketulusan. Tergambar cinta antara laki-laki dan perempuan, ayah dan anak perempuan, serta cinta yang terjalin dari persahabatan masa kecil. Jika melihat dari sudut pandang yang berbeda, film ini sengaja menunjukkan sisi lain dari si iblis. Sai yang berubah menjadi Crasway masih memiliki hati yang dapat meluluhkan hati Jerd dan Noi. Sedangkan Noi dan Jerd telah dibutakan oleh cinta segitiga yang justru merusak persahabatan mereka dan merugikan semua pihak. Ya, film ini sangat direkomendasikan bagi pecinta genre romansa karena didominasi dengan drama percintaan daripada jump scare-nya. Terima kasih dan sampai jumpa.